Kalau memang ini bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Pak Roni, saya juga akan mendorong thrifting itu dilegalkan. Karena kalau internal bea cukai, Pak Roni, ini barang sudah puluhan tahun, Pak. Sudah menggurita seperti kanker stadium 4. Pelaku impor ilegal ini perlu juga diberikan tindakan dong. Ya, ada oknum Kementerian Perindustrian. Oh, Kementerian Perindustrian juga terlibat juga di sini, Pak. Oknumnya, Pak ya. Dan ini barang untuk impor ilegal thrifting. Jangan hanya sekedar statement di publik. Tapi kita minta langkah nyata disampaikan ke publik. Kawan-kawan, kita berjumpa lagi untuk mendiskusikan tentang isu-isu terkini, termasuk hal yang perlu perhatian dari kita semua. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Kawan saya, beliau adalah Dr. Ali Mahsun Atmo, Magister Biomed. Beliau sebenarnya S1 dan S2-nya di bidang kedokteran, tapi karena kecintaan beliau kepada UMKM, khususnya pedagang kaki lima, sehingga beliau memang sampai saat ini, sejak mudanya, terus memberikan perhatian kepada pedagang kaki lima. Baru-baru ini, Menteri Keuangan memberikan perhatian terhadap UMKM, khususnya berkaitan dengan penjualan thrifting, pakaian bekas yang sekarang ini memang dibutuhkan oleh UMKM, yang juga dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian, ada pertimbangan tentu dari kementerian terkait yang nantinya akan kita diskusikan bersama dengan Bapak Dr. Ali Mahsun Atmo. Selamat ketemu Pak Dr. Ali. Terima kasih Pak Roni Sombi. Sudah lama dah ketemu nih. Iya, ini ketemu ternyata kita akan diskusi tentang topik yang sangat menarik, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana Pak Dr. Ali selaku Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima merasakan kebutuhan saudara-saudara kita untuk thrifting ini yang sekarang menjadi sorotan. Mungkin Pak Ali lebih paham lah di lapangan soalnya. Silakan Pak. Yang pertama soal pakaian bekas ini Pak Roni, atau thrifting ini, kita sudah berjuang puluhan tahun. Berharap pemerintah memberikan solusi terbaik. Karena selama puluhan tahun itu pula yang menjadi korban pedagang UMKM. Kita nggak bisa nutup mata. Korban karena setiap isu ini muncul di permukaan, negara atau pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan, hadir pamer kekuasaan, Pak Roni Sombi. Jadi pendekatannya kekuasaan. Teman-teman di Senen, di Bandung, di Surabaya, tiba-tiba datang oleh Mendak, barangnya disita, dibakar. Jadi persoalan mendasarnya tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Persoalan itu adalah thrifting ini adalah impor ilegal, Pak. Impor ilegal. Dan sampai hari ini, sejak Permendak nomor 40 tahun 2023 tentang larangan impor pakaian bekas, tidak ada satupun importer yang ditangkap pemerintah. Importirnya tidak ditangkap, tapi mempersoalkan barang yang dijual oleh UMKM. Dirampas, dibakar, Pak. Ini puluhan tahun ada ketidakadilan. Yang kedua, oleh karena itu ketika Purbaya sebagai Menteri Keuangan kemudian akan menertibkan bea cukai,
untuk melarang thrifting masuk ke Indonesia, Ya. kita dukung penuh kepada Pak Purbaya. Ya. Kenapa? Yang pertama, Pak Roni, kita tahu bahwa industri tekstil, baik yang perusahaan maupun UMKM, Ya. sekarang ini ambruk, Pak. Oke. Bahkan terjadi sebuah PHK sekitar 542.000 tenaga kerja. Wow. Dan itu, kalau kita kalikan gajinya, Pak, per tahun 54 triliun. Yang kedua, pendapatan negara dampak dari impor illegal thrifting ini, menurut catatan dari Kementerian Keuangan, pajak dan bea, itu setahun negara kehilangan 100 triliun, Pak. 100 triliun. Triliun rupiah. Karena impor ilegal ya. Impor ilegal. Bukan persoalan penjualan drifting ini oleh UMKM. Ya. Cuman hari ini saya sampaikan kepada Menteri Keuangan. Saya bersyukur, saya mendukung, karena barang yang ada di pedagang tidak disita, tidak dirampas hari ini. Ya. Itu sikap yang sangat arif, adil dan bijak. Betul. Yang kedua, Menteri Keuangan juga akan mendorong produk-produk industri dan UMKM lokal akan segera membanjiri pasar-pasar yang hari ini ada 980 pedagang di seluruh tanah air, Pak. 980 ribu pedagang UMKM di seluruh Indonesia. Sangat besar, Pak. Itu kalau kita kalikan satu pedagang punya karyawan 2, berarti 3. 3 punya anak 1, berarti 9. Berarti ada 9 juta. Wow. Rakyat kita hidupnya dari thrifting. Artinya perlu jalan keluar ya, solusi yang arif bijaksana dari seluruh kementerian terkait, termasuk juga Bapak Purbaya selaku Menteri Keuangan, untuk bagaimana mengkoordinasikan persoalan yang berkaitan dengan thrifting ya, Pak. Ya. Kami sudah sampaikan kepada pemerintah, yang pertama, ini kan tidak seperti kita membalik tangan, Pak Loni. Ya. Dari thrifting yang sudah di-stop impor ilegalnya, kemudian masuk produk lokal. Oleh karena itu, kami rekomendasi kepada pemerintah, yang pertama, saya minta Menteri Keuangan untuk memberikan subsidi, Pak, kepada pedagang, karena produk lokal itu kan lebih mahal dibanding harga thrifting. Ini yang menjadi isu utama di tingkat pedagang. Oleh karena itu ini harus disubsidi. Kemudian kedua, harus ada skema khusus permodalan untuk mendongkrak industri dan UMKM tekstil, sehingga mereka cepat bergerak, cepat produksi, ini bisa membanjiri pasar. Kemudian yang ketiga, kita juga minta bukan hanya kepada Menteri Keuangan, karena yang terlibat ini, Pak, tentang impor ilegal ini, ada oknum bea cukai, dan itu sudah diakui oleh Menko Purbaya. Akan segera ditangkap. Artinya Menteri Purbaya juga sudah menemukan hal itu ya? Menemukan hal itu. Ada oknum pajak, Pak. Ada oknum Kementerian Perdagangan. Ada oknum Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian juga? Terlibat juga di sini, Pak. Oknumnya, Pak ya. Karena ini barang untuk impor ilegal thrifting. Berapa jumlahnya, Pak? Jadi impor illegal thrifting ini 1 bulan itu sekitar 100 kontainer, Pak. 100 kontainer? Itu masuk dari Pontianak sama Riau. Artinya bukan dibongkar di tengah laut atau masuk di perbatasan darat, ternyata pakai kontainer ya? Pakai kontainer. Kalau kontainer kan berarti naik kapal. Dan pengakuan dari Asosiasi Pedagang Thrifting Indonesia, semua oknum ini tahu dan terlibat, Pak. Ketika mereka ditanya lebih mahal mana, bayar ke oknum atau bayar bea cukai dan pajak, lebih mahal bayar ke oknum, Pak, daripada bayar kepada negara. Oleh karena itu, seluruh pedagang thrifting sebenarnya hari ini juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
mohon kita dilegalkan. Ya. Ya. Atau paling tidak diberi kebijakan secara khusus, Ya. ada larangan terbatas dan kuota terbatas. Baik. Namun ketika kita bicara soal kesehatan, tentunya pemerintah nggak bisa memberikan kebijakan itu. Ya, soal kesehatan. Soal kesehatan. Perlu dicari jalan keluar soal kesehatan. Betul. Dong. Karena kan mesti ada bakteri, Ya. ada jamur, Ya. kimia. Kalau virus sih enggak, Pak. Ya. Kalau virus pasti mati ya. Ya. Tapi kalau jamur, bakteri, kemudian bahan kimia, Ya. itu juga Kemungkinan ada. ya. Dan jalan keluarnya seperti apa? Apakah Kementerian Kesehatan juga dilibatkan untuk memberikan solusi terhadap bagaimana menghadapi jamur dan bakteri tadi? Ya, saya kira begini. Ini tidak ubahnya kita bicara tentang rokok ya. Rokok Kemenkes Melarang. Ya, rokok. Ya. Iya. Ada PP 24 2024. Mm-mm. Kemenkes mestinya hari ini turut serta mencari solusi terbaik. Terutama seperti kata Pak Roni tadi. Ya. Bagaimana bakteri, Iya. jamur, Iya. dan bahan kimia di thrifting ini Iya. dijamin ketika dijual di pasar sudah tidak ada. Ya. Kalau memang ini bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Pak Roni, Iya. saya juga akan mendorong thrifting itu dilegalkan. Tapi Ya. sepanjang ini tidak ada jaminan, kita tentunya sebagai negara dan bangsa ini tidak ingin bahwa melalui thrifting pakaian bekas kemudian penyebaran bakteri, jamur dari luar negeri masuk ke Indonesia. Karena bisa jadi itu sebagai cara untuk merusak generasi muda kita juga, Pak. Iya. Artinya begini, ada solusi terhadap thrifting yang sudah masuk. Karena sudah ada di pasar, sudah ada di UMKM. Betul. Biarkan itu terjual habis sambil memikirkan pasokan ya, rantai pasok baru, pengganti. Ya, apalagi yang kemudian ada formulasi yang dibicarakan oleh paling tidak 3 menteri ya, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Keuangan, dan kita berharap juga Menteri Kesehatan ikut diajak untuk mencari solusinya. Yeah. Nah, Pak Ali selaku Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia tentu kan selalu dan seringkali bertemu dan mendengar keluhan dari saudara-saudara kita UMKM. Nah, dengan adanya kebijakan yang sangat arif dan bijaksana dari Menteri Keuangan, tentu ada harapan dong bahwa pelaku impor ilegal ini perlu juga diberikan tindakan dong, agar tidak ada pengulangan. Ya, ada efek jerah. Gimana menurut Pak Ali? Yang pertama, saya sangat mendukung apa yang disampaikan Purbaya, bahwa importirnya ditangkap, barangnya dirampas, didenda, dan dihukum pidana, serta tidak boleh impor barang apapun seumur hidup para ini. Nah, itu statement Menteri Keuangan sangat keras. Namun lagi-lagi saya minta kepada Purbaya, jangan hanya sekedar statement di publik, tapi kita minta langkah nyata disampaikan ke publik. Oh, ini loh Ali Masun importer illegal thrifting sudah ditangkap, barangnya ada di Pontianak atau di Pekanbaru, disita, kemudian diadili pengadilan. Lah kalau misalnya tadi kan penjelasannya Pak Ali, ada keterlibatan oknum-oknum baik di Kementerian Perdagangan, Perindustrian, bahkan juga anak buahnya Pak Menteri Purbaya ya. Padahal kalau bicara impor ilegal kan itu kompetensinya ada di Direktur Jenderal Bea Cukai. Nah, kira-kira perlu tidak aparat penegak hukum lain ya yang bisa dipercaya untuk melakukan penindakan secara hukum tentunya ya
atau ya kita percayakan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk menanganinya, dan harapannya ini loh tindakan yang sudah dilakukan. Gimana Pak Ali? Yang pertama Pak Roni, saya merekom kepada Kejaksaan Agung Pak. Iya. Ya. Karena kalau internal bea cukai Pak Roni, Iya. ini barang sudah puluhan tahun Pak. Oke. Sudah menggurita seperti kanker stadium 4 Pak. Iya. Jadi memang APH atau aparat penegak hukum di luar bea cukai. Iya. Jadi kita harap Kejaksaan Agung Iya. beserta Polri Iya. turun Pak, segera untuk menangkap oknum-oknum baik itu dari bea cukai, Iya. perpajakan, Iya. Kemendak maupun Kemenperin yang terlibat impor ilegal thrifting. Baik. Sehingga masyarakat itu betul-betul trust kepada pemerintah. Kalau nanti barang ini kemudian terlalu lama tidak dibuktikan ke publik, Iya. ada oknum terlibat tidak diumumkan ke publik, ditangkap, ada importernya belum ditangkap, maka dianggap kebijakan ini hanya pencitraan belaka. Ya, tadi kan Pak Ali sampaikan ada 2 lokasi atau dua wilayah ya Betul. di Indonesia yang menjadi titik masuk impor ilegal tadi. Mana yang satu, di mana yang kedua? Pontianak sama Pekanbaru Riau, Pak. Wah, ini informasi yang sudah bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum kita ya. Betul. Nah, akhir dari diskusi kita, Pak Ali, mungkin ada yang ingin Pak Ali sampaikan baik kepada UMKM ya, dan juga kepada pemerintah untuk biar ada tindak lanjut yang betul-betul menunjukkan perhatian pemerintah dalam hal thrifting ini. Silakan Pak Ali. Yang pertama, kepada seluruh pedagang ya, thrifting 980.000 pedagang di tanah air. Kawan-kawan tidak perlu galau, tidak perlu gelisah, karena pemerintah hari ini sudah menindaklanjuti barang pengganti daripada pakaian bekas thrifting impor ilegal. Kemudian yang kedua, Pak Roni, sebenarnya tidak ada penolakan dari pedagang secara vulgar. Permintaan pedagang kepada pemerintah adalah satu, ada kepastian. Pedagang itu sangat praktis dan pragmatis. Asal ada barang yang dijual, ada pembeli, untung. Nah, ini sudah dijamin sama Purwais Menteri Keuangan bahwa akan didorong secepat-cepatnya produk-produk tekstil dalam negeri membanjiri pasar-pasar yang selama ini disuplai oleh thrifting. Oleh karena itu, para pedagang minta kepastian ini, Pak Roni. Dalam waktu dekat harus ada penggantinya. Karena mereka sudah tipis stoknya ini di pasar masing-masing. Kepada pemerintah, khususnya kepada Menteri Keuangan, kami minta sekali lagi 3-4 bulan ke depan ada subsidi harga. Karena sebenarnya alasan masyarakat Gen Z milenial beli thrifting ini, di samping mereknya memang merek-merek asing, harganya murah, jauh lebih murah dibandingkan produk lokal. Oleh karena itu butuh di subsidi harga untuk pedagang, sehingga omsetnya tidak jatuh, sehingga penghasilnya mereka tetap untung. Yang terakhir, Pak, hari ini pemerintah juga harus hadir untuk UMKM di sektor tekstil. Harus didorong permodalan untuk mereka. Karena mereka tidur sudah 4 tahun, Pak. Sejak COVID sampai hari ini. Oleh karena itu, kita berharap yang hari ini diumumkan oleh pemerintah soal kredit usaha rakyat sampai 1 miliar itu, saya minta didorong ke industri atau tekstil UMKM. Sekali lagi, kepada seluruh pedagang thrifting di tanah air, kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Pemerintah akan hadirkan barang pengganti tekstil produk dalam negeri. Luar biasa, Pak Ali. Terima kasih. Sama-sama, Pak Roni. Diskusi kita ini semoga bermanfaat bagi UMKM dan juga menjadi masukan kepada pemerintah. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Roni. Terima kasih. Demikian
rekan-rekan semua, dialog dan diskusi saya dengan Bapak Dr. Ali Mahsun Atmo, Magister Biomed, seorang Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Kita berharap ada manfaat bagi kita semua, khususnya UMKM yang selama ini menggeluti penjualan thrifting di tanah air. Kita jumpa dalam diskusi berikutnya tentang isu-isu yang berbeda. Terima kasih.